ujian kita tidak sama seperti di sekolah luar. Di sekolah luar itu ujian cuma seminggu, kita kurang lebih 1 bulan namanya ujian. Dan juga rapot di kita bukan cuma 1, tapi ada 2 rapor. Ada rapot Kementerian Agama dan ada rapot pondok. Jadi berbeda dengan sekolah umum di luar. Oleh karena itu momen sekarang adalah pengajian bulanan sekaligus pembagian rapor. Berwakilnya salawat dari salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali santri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan niat baik kedatangan Bapak Ibu sekalian dalam rangka pengajian bulanan untuk menambah ilmu sekaligus mengambil buku rapor sekaligus lepas kangen sama anak-anaknya. Padahal kemarin sudah liburan kurang lebih 1 tahun ya Pak ya, ya Bu ya, 1 tahun 2024 sampai 2025. Jadi liburannya lama juga itu. Tahun baru di rumah. Biasanya tahun baru kita ada di pondok, ini tahun baru ini ada di rumah. Nggak apa dah, sekali-kali biar merasakan tahun baru di rumah. Ya. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, ini yang pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingganya kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini. Evaluasi kegiatan belajar mengajar di semester yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perkembangan dari anak Bapak Ibu sekalian. Bagaimana belajarnya selama 1 semester, bagaimana perubahan akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Ya, jadi antara di pesantren dengan tidak di pesantren biasanya ada perubahan, ada perbedaan. Karena di kita 24 jam mereka selalu dipantau bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana belajarnya. 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali. Luar biasa yang namanya ngurusin banyak orang. Kita saja di rumah punya anak 1, 2 atau 3 saja pusingnya minta ampun. Apalagi ini ratusan orang yang berbagai macam karakter mereka. Ada yang gampang dibilangin, ada yang ngeyel, ya, ada yang nurut, ada yang. Tapi sebandel-bandelnya santri itu kalau di luar paling bagus, ya. Walaupun di sini bandel, sering kabur, sering melanggar, di luar katanya oh bagus akhlaknya. Jadi makanya perbedaannya gitu. Sebandel-bandelnya santri di luar itu katanya akhlaknya bagus. Itu perbedaan antara di luar dengan di pesantren. Dan juga pelajaran-pelajarannya pun di pesantren dengan yang di bukan pesantren itu biasanya ada perbedaan. Ada anak yang keluar dari sini, dia bilang seperti turun gunung. Pelajarannya itu di pesantren lebih susah, di luar lebih gampang. Pun sama yang sudah lulus, mereka mengatakan bahwa pelajaran di pondok dengan di kampus itu gampangan di kampus, kata para alumni yang sudah pada kuliah. Bahkan yang kuliah di luar negeri pelajarannya hampir sama dengan di pondok. Makanya kurikulum di kita, kurikulum Kementerian Agama dengan kurikulum pondok kita kolaborasi, sehingga mereka kuliah dalam negeri maupun di luar negeri dapat mengikuti pelajaran-pelajarannya. Jadi bilangnya kalau dari pesantren keluar itu berarti turun gunung pelajarannya, gampangan di luar. Nah, apalagi yang
di luar negeri. Alhamdulillah kita ada kurang lebih ada 7 orang yang sudah mendapatkan beasiswa di luar negeri. Karena kita unggulannya yang pertama tahfidzul Quran, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris dengan kitab kuning itu untuk modal. Kalau mereka berprestasi, hafalannya banyak, minimal kalau untuk kuliah beasiswa ke luar negeri minimal harus mempunyai hafalan 10 juz. Ya, kita 1 tahun 2 juz, tapi tergantung kemampuan anaknya. Ada yang kelas 3 sanawiyah hafalannya sudah mencapai 7 juz juga ada. Ada juga lebih, ada juga yang kurang. Ini kembali kepada anak-anak itu sendiri. Kemudian tadi kita sudah saksikan penampilan petugas pengajian bulanan bulan ini, itu adalah kelas 8. Tadi ada yang ceramah bahasa Inggris, ada yang ceramah bahasa Jawa. Tadi saya dengarkan bahasa Jawa mana itu? Dibilang Jawa Cirebon bukan, dibilang Jawa Tengah, Jawa Timur, gado-gado itu. Yang penting mereka berani tampil di depan. Makanya minta izin, Ustadz boleh nggak ceramah bahasa Jawa? Silahkan. Itu dalam rangka menyalurkan bakat minat mereka. Kalau mereka pengen ceramah dilarang kan mereka kecewa. Silahkan. Ada yang pakai bahasa Korea silahkan, bahasa Jawa silahkan. Jadi kalau di sini mereka bebas berekspresi. Silahkan saja. Kalau dia pengen, ada bakat, ada minat, silahkan. Makanya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini menyalurkan bakat dan minat mereka. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut mereka berani tampil di depan, baik pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, baca Quran, tahfidz, nasyid dan lain sebagainya. Mereka berani tampil ke depan. Ya, tidak semua orang berani tampil di depan. Kalau tidak terbiasa tampil, otomatis dia akan demam panggung. Walaupun dia pintar ngomong, giliran tampil di depan biasanya grogi. Makanya mereka ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu muhadharah, itu melatih mental mereka tampil ke depan. Yang laki-laki, yang banin itu yang kelas 11 dan kelas 12 kami jadwalkan menjadi khatib Jumat. Sehingga mereka ketika lulus dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi, nah mereka berani tampil menjadi khatib dan imam sholat Jumat. Setelah mereka lulus dari pondok pesantren, kami ada wadahnya, namanya IDNI, Ikatan Dai Nurul Ilmi. Para alumni yang punya bakat di bidang dakwah itu kita masukkan menjadi khotib-khotib dan kita salurkan ke masjid-masjid, baik di perumahan, di kampung atau perkantoran. Alhamdulillah, IDNI ini sudah banyak masjid yang kita masuki dan tanggapan dari jamaah alhamdulillah bagus. Ini perlu kita tingkatkan. Jadi setelah mereka lulus, kita ada wadah juga. Jadi mereka itu kita salurkan bakat minatnya sehingga dapat berkembang di masyarakat. Nah, dengan tujuan daripada pengajian ini juga meningkatkan keimanan, meningkatkan ilmu dan meningkatkan akhlak. Bukan cuma sekedar ngapain anak, tapi kita ikut duduk pengajian. Ilmunya dapat, pahalanya dapat, rindu sama anaknya juga dapat. Nah, di situ semuanya dapat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam belajar,
mereka semakin giat lagi belajar dan masuk semester yang kedua, mudah-mudahan prestasinya makin meningkat. Nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil dari belajar anak-anaknya ketika semester pertama bagaimana. Nanti kalau nilainya kurang bisa ditingkatkan lagi, yang nilainya bagus dipertahankan. Karena mereka terus terang belajar itu 24 jam, tapi ada istirahat di situ. Jadi bangun tidur, sholat tahajud biasa sekitar jam 3-an lah. Nanti sholat subuh jamaah, kemudian dilanjutkan tahfidz Quran sampai jam 6, dilanjutkan makan, sarapan, kemudian mandi, siap-siap jam 7.15 sudah masuk ke kelas sampai jam 10:05. Setelah itu mereka makan siang dan istirahat sampai asar. Asar berjamaah, setelah asar lanjutkan dengan pengajian kitab kuning sampai kurang lebih jam 5. Setelah itu mereka istirahat, makan sore, karena sekarang makannya nggak malam, makannya sore. Jadi setelah pengajian kitab kuning jam 5 mereka makan sore, kemudian mandi, siap-siap untuk sholat maghrib. Setelah maghrib mereka tahfidz lagi sampai isya. Ba'da isya mereka belajar malam sampai jam 10. Setelah itu mereka istirahat. Jadi setiap hari seperti itu kegiatannya. Makanya kita doakan mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Yang terpenting adalah betah di pondok pesantren. Jangan sampai sudah kelas 2, kelas 3 goyang gara-gara pengaruh sama temennya dan lain sebagainya. Biasanya kalau setelah liburan ada saja yang terpengaruh dengan teman-temannya di rumah. Biasanya, mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada, mereka istiqomah di pondok pesantren. Nah, berikan motivasi kepada mereka ketika penjengukan, diberikan motivasi. Kami Majelis Guru selalu memberikan motivasi kepada mereka. Bapak Ibu juga sama-sama kita berikan motivasi supaya antara guru dengan wali murid, dengan wali santri itu matching, kompak, sehingga anaknya itu merasa diawasi oleh guru dan juga oleh orang tua. Jadi kita perlu yang namanya kerjasama untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat bagi diri mereka, keluarga, dan bagi masyarakat. Kemudian dengan bakat minat yang disalurkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, insya Allah minggu depan tanggal 19 itu ada milad Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang ke-11. Jadi acaranya istighosah, zikir tahlil, dan juga penampilan anak-anak. Mereka akan unjuk kebolehan. Nanti yang akan dihadiri oleh yang satu Bang Ocit, yang keduanya itu Kablak ya. Jadi artisnya ada 2, itu MC-nya ada 2 artis, dan tiket masuknya itu 20.000. Nanti ada door prize. Yang dapat ya itu diacak nanti diacak siapa yang dapat, yang ada rezekinya nanti akan dapat door prize. Di antaranya ada sepeda listrik, ada kipas angin, ada setrikaan, ada magicom, dispenser, dan lain sebagainya. Nanti yang Anda milik ya dapat door prize itu. Jadi mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian minggu depan di halaman Sport Center Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Mulai pagi istighosah jam 7.00 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan cuacanya mendukung. Ya, mudah-mudahan acara tersebut berjalan dengan lancar. Dan informasi Pondok Pesantren Nurul Ilmi
sudah membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Kalau ada anaknya, saudaranya, tetangganya, temannya, silakan Bapak Ibu sekalian berikan informasi ini kepada masyarakat bahwa Pondok Pesantren Nurul Ilmi sudah membuka pendaftaran santri baru. Kuota terbatas, kalau sudah terpenuhi akan ditutup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini ada pembagian untuk santri yang berprestasi, pengumuman peringkat, kemudian pengajian dari Abi, dan ada juga nanti terakhir pembagian rapor. Nanti untuk lokasinya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Bahrul Ulum selaku Ketua Panitia Ujian di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.